Bayangkan sebuah lembah hijau yang dikelilingi gunung tinggi dan sungai yang berliku. Di sanalah kisah ini bermula. Pada abad ke-8 Masehi, jauh sebelum kota modern berdiri, kawasan yang kini dikenal sebagai Malang adalah tanah kerajaan yang makmur. Orang-orang menyebutnya Kanjuruhan di bawah kepemimpinan Raja Gajayana. Negeri ini menjadi pusat kehidupan yang penuh harmoni. Hutan lebat, udara sejuk, dan tanah yang subur membuat banyak orang datang untuk menetap. Di tepi Sungai Brantas, berdirilah candi dan bangunan batu yang menjadi tempat masyarakat menghaturkan doa kepada para dewa. Mereka percaya alam dan manusia hidup dalam satu ikatan suci. Candi Badut, salah satu peninggalan masa itu, hingga kini masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan Kanjuruhan. Penduduk menyebut negeri mereka sebagai tanah yang diberkahi karena hasil bumi melimpah, ternak berkembang, dan sungai tak pernah kering. Raja Gajayana dikenal sebagai pemimpin bijaksana. Ia membangun prasasti untuk memperingati kebaikan dan keagungan para dewa. Dari prasasti itulah sejarah mula-mula Mulang mulai terbaca. Di masa itu belum ada kata Malang seperti sekarang. Namun fondasi peradaban sudah tumbuh kuat. Jalan tanah membelah hutan, menghubungkan desa kecil dengan pusat kerajaan. Pedagang dari berbagai daerah datang membawa hasil bumi dan rempah, menukar dengan kain dan peralatan logam. Kanjuruhan bukan hanya kerajaan yang makmur, tetapi juga rumah bagi berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Orang-orang hidup dalam kedamaian, saling membantu dan menjunjung tinggi adat. Di antara kabut pagi dan suara burung dari lereng gunung, tanah itu menanti masa depan yang kelak akan menjadikannya kota Malang yang kita kenal sekarang. Berabad-abad setelah masa kerajaan Kanjuruhan, kawasan yang damai itu mulai dikenal dengan sebutan Malang. Namun nama itu bukan muncul begitu saja. Di balik kata Malang tersimpan makna dan kisah panjang tentang kepercayaan, perlawanan, dan keyakinan masyarakat. Dalam prasasti kuno muncul istilah Malang Kucecuara. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti Tuhan telah menghancurkan kebatilan. Kata Mala bermakna kebatilan atau kejahatan. Kata Angkuca berarti menghancurkan. Sementara kata Iswara atau Kuara berarti Tuhan atau penguasa tertinggi. Makna ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia lahir dari keyakinan masyarakat masa itu bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Dalam cerita rakyat yang beredar turun-temurun, konon pernah terjadi masa kelam ketika sekelompok penguasa lalim berusaha menguasai tanah Kanjuruhan. Namun rakyat bersatu dan keyakinan mereka akan kekuatan Tuhan membuat kezaliman itu hancur. Dari peristiwa inilah nama Malang Kucecuara menjadi lambang kemenangan kebaikan. Ada juga cerita lain yang berkembang. Sebagian orang percaya kata Malang berasal dari makna menghalangi. Konon pada masa peperangan, wilayah ini menjadi benteng alami yang sulit ditembus musuh. Gunung dan hutan menjadi pelindung, membuat pasukan lawan kesulitan masuk. Maka kata Malang dimaknai sebagai penghalang atau rintangan yang kuat. Meski ada banyak versi, semua cerita itu menggambarkan satu hal. Nama Malang bukan sekadar sebutan tempat. Ia adalah simbol perjuangan,
keyakinan, dan sejarah panjang masyarakat yang hidup di sana. Dari makna suci dan kisah perlawanan inilah, nama Malang mulai menancap kuat dalam ingatan orang-orang. Waktu terus berjalan dan kerajaan kuno tinggal kenangan. Pada abad ke-18, wilayah Malang mulai memasuki masa baru ketika Foch Belanda memperluas kekuasaannya di Jawa. Tahun 1767, daerah ini secara resmi masuk dalam pengaruh kolonial. Alam yang subur dan udara sejuk membuat Belanda tertarik membangun pemukiman. Lahan-lahan pertanian dibuka, jalan-jalan baru dibuat, dan kantor-kantor pemerintahan kolonial mulai berdiri. Awalnya, Malang hanyalah wilayah pedalaman yang tenang. Namun, seiring bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi, kota ini berkembang pesat. Belanda membangun rumah rama bergaya Eropa, taman-taman luas, dan tata kota yang rapi. Pada tahun 1914, Malang resmi menjadi Geminte atau Kota Praja. Sejak saat itu, wajah kota berubah. Jalan-jalan beraspal menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Tram dan kereta api mulai beroperasi, mengangkut hasil bumi dan penumpang dari berbagai penjuru. Masyarakat pribumi yang sebelumnya hidup dalam kesunyian desa mulai terbiasa melihat kehidupan kota. Pasar-pasar ramai bermunculan, pedagang dari luar daerah berdatangan, dan pelajar mulai mengenyam pendidikan di sekolah modern. Namun di balik kemajuan itu, penjajahan tetap meninggalkan luka. Banyak tanah rakyat diambil alih untuk kepentingan kolonial. Orang pribumi dipaksa bekerja dengan upah rendah dan aturan ketat. Meski begitu, masa kolonial juga menjadi masa terbentuknya identitas Kota Malang sebagai wilayah yang strategis dan penting. Di sini berbaur berbagai budaya. Bahasa Belanda terdengar di sekolah. Bahasa Jawa dan Madura menggema di pasar. Dan suara azan bersahutan dari masjid kampung. Kota Malang menjadi saksi perubahan besar dari tanah agraris menjadi kota kolonial yang tumbuh cepat. Ketika beang-beang penjajahan Belanda masih kuat, gelombang baru datang. Jepang menduduki Indonesia dan Kota Malang pun masuk dalam masa pendudukan yang keras. Banyak bangunan yang sebelumnya menjadi simbol kemakmuran berubah menjadi markas militer. Rakyat hidup dalam ketakutan. Namun, semangat perjuangan tidak pernah padam. Di sudut-sudut kota, para pemuda mulai membentuk jaringan bawah tanah untuk melawan penjajahan. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945, kabar itu cepat menyebar hingga ke Malang. Para pemuda dan pejuang rakyat bangkit untuk mengibarkan bendera merah putih. Kota ini kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 21 September tahun 1945, bendera Indonesia dikibarkan di berbagai penjuru kota sebagai tanda bahwa Malang berdiri bersama republik yang baru lahir. Namun, perjuangan tidak mudah. Pasukan sekutu yang diboncengi Belanda kembali datang dan mencoba merebut kota. Pertempuran sengit terjadi. Rakyat bersama para pejuang bersatu melawan pasukan bersenjata lengkap. Banyak rumah hancur dan kota mengalami masa sulit. Meski begitu, semangat juang tidak pernah luntur. Di masa inilah
lahir banyak kisah kepahlawanan yang hingga kini dikenang. Malang menjadi salah satu kota yang ikut menorehkan jejak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Api perjuangan membakar semangat rakyat untuk berdiri di atas kaki sendiri. Nama Malang yang dahulu berarti menghancurkan kebatilan seakan hidup kembali dalam perlawanan melawan penjajah. Dari kota yang pernah menjadi tanah kerajaan, kemudian kota kolonial, kini Malang berubah menjadi kota pejuang yang berani mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, jika seseorang berjalan menyusuri jalan-jalan kota Malang, mereka akan menemukan jejak masa lalu yang masih hidup di antara hiruk-pikuk modernitas. Bangunan kolonial masih berdiri megah di sekitar alun-alun Tugu. Candi Badut tetap setia bercerita tentang masa kerajaan Kanjuruhan. Taman-taman kota yang rapi mengingatkan pada masa ketika Belanda membangun tata ruang modern. Sementara semangat juang rakyat hidup dalam monumen perjuangan yang berdiri kokoh. Kota Malang telah berkembang menjadi pusat pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan. Universitas-universitas besar berdiri, menarik ribuan pelajar dari seluruh Indonesia. Udara sejuk dan pemandangan alam yang indah membuat kota ini menjadi tujuan wisata favorit. Namun di balik kemajuan itu, identitas masa lalu tidak pernah dilupakan. Nama Malang Kucecuara tetap menjadi semboyan yang terpatri dalam lambang resmi kota. Makna bahwa Tuhan menghancurkan kebatilan menjadi pengingat bahwa kota ini lahir dari perjuangan dan keyakinan. Masyarakat Malang menjaga warisan leluhur mereka dengan bangga. Festival budaya, pementasan kesenian, dan cerita rakyat terus dilestarikan. Di kampung-kampung, orang tua masih menceritakan kisah Raja Gajayana dan makna Malang kepada anak cucu mereka. Seakan waktu tidak banner-banner memisahkan masa lalu dan masa kini. Semua menjadi satu rangkaian panjang yang membentuk jati diri kota. Kisah Malang bukan sekadar tentang nama sebuah tempat. Ia adalah perjalanan panjang dari sebuah kerajaan kecil menjadi kota penting di Jawa Timur. Ia adalah kisah tentang tanah yang melahirkan keberanian, keindahan, dan semangat juang. Dari Kanjuruhan hingga Malang Kucecuara, sejarah itu terus berdenyut di setiap sudut kota. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga panggung besar tempat sejarah Nusantara hidup dan bercerita.